Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, sekarang kita langsung berada di halaman gedung Mantika Cilacap akan mendengarkan atau sama-sama mengaji untuk ajaran pemerintah protokoler COVID-19 ini. Kita harus tetap berada di rumah kita masing-masing untuk amaliyah apa saja yang dapat kita lakukan selama Ramadan dan di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa keluarga besar khususnya Mantika Cilacap dimanapun berada. Senang sekali sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka puasa kita bincang-bincang seputar amaliyah Ramadan, dan tadi ditanyakan oleh Ananda Sulfa. Saya ditemani Ananda Sulfa, Melika, dan Mbak Hani. Ya, tentu ini menjadi perbincangan yang menarik ya, karena Ramadan tahun ini, tahun 2020 atau Ramadan 1441 Hijriah ini menjadi hal yang sangat berbeda dari biasanya. Bagaimana kita memaksimalkan atau mengoptimalkan ibadah dalam musim pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, saya ingin berpesan kepada siapapun di antara kita. Pertama, tetap harus menyambut Ramadan dengan penuh hati gembira. Ada makalah yang sering disampaikan oleh para ulama, meskipun saya tidak mengatakan ini apa hadis sahih atau tidak. Sering disampaikan, barang siapa yang menyambut kehadiran Ramadan dengan hati penuh gembira, maka dikatakan haramallahu jasadahu anin niran. Siapa man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bergembira ketika masuk bulan Ramadan, ya, gembiranya senang menyambut Ramadan. Ini sebenarnya kalau dilacak di hadis-hadis yang sahih juga bisa kita temukan. Misalnya man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan imanan, dengan rasa iman, rasa percaya yang sungguh-sungguh, waktu saban dan harapan yang besar terhadap ridhoan Allah, termasuk ada unsur bahagia di situ menyambut Ramadan, maka ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni segala dosa-dosa. Orang yang gembira menyambut Ramadan, orang yang hanya mengharap ridho Allah, menyambut Ramadan dengan puasanya, bahkan dengan ibadah salat lainnya, dengan baca Qur'annya, dengan amalan-amalan yang lain, itu tidak harus dilakukan dengan rame-rame, tidak harus diwujudkan dalam bentuk kerumunan massa yang besar. Ya, selama ini kita sudah terlalu dimengertikan atau dipahamkan oleh tradisi, ya, tradisi bahwa sholat tarawih itu berjamaah. Padahal kalau kita telisik dalam sejarah peradaban Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 3 kali hadir dalam sholat tarawih berjamaah. Kenapa beliau hadir hanya 3 kali? Karena khawatir kalau sholat tarawih berjamaah itu diwajibkan. Itu satu wujud betapa besar kasih sayang Nabi kita kepada kita. Khawatir kalau sampai nanti sholat tarawih itu diwajibkan. Walaupun bagi Nabi sendiri sebenarnya sholat sunat, sholat tarawih yang kita sebut sholat tarawih, perlu diketahui bahwa istilah sholat tarawih sebenarnya kalau ditelisik ke fikih, ya, secara balaghah, makna dari tarawihnya santai. Jadi kalau istilah sholat tarawih sebenarnya muncul karena sholat sunat itu bisa dilakukan dengan santai. Santai dalam arti misalnya habis sholat isya nih, kemudian sholat pada isya 2 rakaat, kemudian kalian ambil misalnya 2 rakaat baru dapat 4 rakaat. Capek, istirahat dulu, minum dulu atau makan dulu, terus habis itu sudah nyaman, kamu kalau masih punya wudhu langsung sholat lagi 2 rakaat,
Sholat lagi 2 rakaat, sampai istirahat dulu. Nah, itu artinya bisa di sela-sela dengan istirahat. Itu maksudnya tarawih, sholat yang. Nah, semua sholat sunat ya, sebenarnya dianjurkan di rumah bahkan. Jadi bagi orang yang sudah paham anjuran kita sholat tarawih di rumah itu bukan sesuatu yang mengejutkan, karena memang Rasulullah sendiri bersabda, ya, la taj'al buyutakum kuburo, jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Jadi justru rumah kita itu disuruh agar kita berikan tentang haknya untuk kita sholat sunat di rumah, baca Quran di rumah, supaya jangan sedikit kuburan. Dan kalau ada ini rumah yang jarang dibacakan Quran, jarang dipakai sholat sunat, itu angker. Penghuni rumahnya seringnya cekcok, seringnya ribut, anak tidak betah di rumah, bisa jadi itu karena rumah kita itu tidak sering diisi dengan kegiatan-kegiatan sholat sunat atau kajian-kajian Al-Quran, sehingga rumah kita tidak membuat kita nyaman. Nah, kondisi pandemi COVID-19 ini saya harapkan bisa memberikan makna tersendiri bagi keluarga-keluarga muslim di rumah, agar kita tetap happy, tetap gembira di rumah untuk menjalankan aktivitas ibadah di dalam bulan Ramadan di rumah saja. Alhamdulillah, bincang-bincang Ramadan dari halaman Mantiga Cilacap pada kesempatan hari ini kita anggap selesai, dan mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa kembali pada waktu-waktu mendatang. Dan tetap semangat di rumah saja, maksimalkan ibadah Ramadan di rumah saja. Salam rindu kami, salam hangat kami dari Mantiga Cilacap buat keluarga besar Mantiga Cilacap di rumah. Mantap, Mantiga Cilacap, madrasah hebat, madrasah bermartabat, I love you full. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.